Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitri Nur Islami, mahasiswa dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya praktek di SMK 1 Tasikmalaya. Untuk itu, langsung saja kepada pembahasannya. Lanjut aja. Untuk materinya yaitu program linear dengan sub materi menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Untuk materi sebelumnya yaitu model matematikanya ya. Sekarang lebih ke nilai maksimum dan minimumnya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah penentuan nilai optimum atau memaksimumkan, meminimumkan dari masalah program linear. Yang pertama, kita harus tahu titik pojok atau titik ekstrim. Sebuah titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan adalah sebuah titik pada atau di dalam daerah penyelesaian yang merupakan perpotongan dua garis pembatas. Titik pojok sering disebut titik ekstrim. Titik-titik ekstrim inilah yang menentukan nilai optimum fungsi tujuan dalam masalah program linear. Jadi tanpa kita mengetahui titik pojok ini, kita tidak akan bisa menentukan nilai optimum. Jadi harus tahu nilai besaran titik pojok itu. Untuk selanjutnya kita langsung aja ke contohnya, karena kalau menjelaskan tanpa contoh. Yang pertama, selesaikan sistem pertidaksamaan linear berikut ini secara grafik dan carilah titik-titik ekstrimnya. Dengan persamaannya 2x tambah y kurang dari sama dengan 22, x tambah y kurang dari 13, 2x tambah 5y kurang dari 50, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Ini soalnya. Untuk penyelesaiannya, pertidaksamaan x lebih dari 0, y lebih dari 0 menunjukkan daerah tersebut ada di kuadran pertama. Lukislah 3 garis lurus garis pembatas berikut ini. Jadi kita harus menentukan persamaan garisnya. Untuk yang persamaan pertama, 2x tambah y sama dengan 22. Kita misalkan menjadi sama dengan, kan di soal tandanya kurang dari, tapi untuk menentukan garis lurus itu kita harus memisalkan menjadi sama dengan. Yang pertama 2x tambah y sama dengan 22. Kita misalkan yang x itu sama dengan 0 dan yang kedua y itu sama dengan 0. Karena sebuah garis lurus minimal harus 2 titik, lalui 2 titik minimal. Jadi ini akan menjadi 2 titik. Yang pertama x sama dengan 0. Kita misalkan x sama dengan 0, substitusi ke sini 2x. X sama dengan 0, 2 kali 0, 0. Ditambah y sama dengan 2, berarti y sama dengan 22.
berarti titiknya 0,22. Yang kedua, y-nya sama dengan 0, kita substitusikan. 2x tambah 0 sama dengan 22. 2x sama dengan 22, berarti x sama dengan 22 dibagi 2 menjadi 11. Jadi titiknya 11,0. Yang kedua, persamaan kedua yaitu x tambah y sama dengan 13. Kita seperti yang tadi, kita misalkan x sama dengan 0, y sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0 berarti y sama dengan 13. Untuk y sama dengan 0, x-nya 13 menjadi 0,13, 13,0. Titiknya untuk persamaan tersebut. Untuk persamaan yang ketiga, 2x tambah 5y sama dengan 50. Kita misalkan x sama dengan 0, y sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0 berarti 2 kali 0, 0 tambah 5y sama dengan 50. 5y sama dengan 50 berarti y sama dengan 50 per 5 sama dengan 10. Berarti 0,10 untuk titik yang pertama. Dan titik yang kedua, y-nya sama dengan 0 berarti x-nya y sama dengan 0, 5 kali 0, 0, berarti yang sisanya 2x sama dengan 50. Berarti x sama dengan 50 bagi 2, 25. Berarti titiknya 25,0. Nah, ini untuk persamaan untuk grafiknya ya. Grafik sendiri yang pertama itu, nih garisnya bisa dilihat warnanya, berarti untuk daerah untuk titik ekstrimnya yaitu 0,10, 5,8, 9,4, 11,0. Kenapa yang ini? Karena ini daerah penyelesaian untuk semua persamaan tersebut. Jadi jawabannya di antara x lebih dari 0, y lebih dari 0, dan di bawah titik-titik ini tersebut. Untuk selanjutnya, nilai optimum suatu fungsi objektif. Sudah masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, untuk menentukan nilai optimum harus kita dengan menggunakan metode uji titik pojok. Tadi kan uji titik pojok udah dibahas sebelumnya, yaitu uji titik ekstrim. Untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan metode uji titik pojok, lakukanlah langkah-langkah berikut. Yang pertama, Yang pertama, metode uji titik pojok. Untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan metode uji titik pojok, lakukanlah langkah-langkah berikut. Yang pertama, gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linear tersebut. Membuat grafik ya. Yang kedua, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Yang ketiga, substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif. Yang keempat, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Nilai terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum dari fungsi f, x, y, sedangkan nilai terkecil berarti menunjukkan nilai minimum dari fungsi f, x, y. Carilah x, y sedemikian rupa sehingga fungsi objektif maksimum z sama dengan 8.000 x ditambah 6.000 y. Syaratnya 2x tambah 2y kurang dari 100. Kita sederhanakan menjadi x tambah y kurang dari sama dengan 50. Yang kedua, syarat yang kedua, 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 160.
berarti X tambah 2Y kurang dari 80. 6X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 280. Menjadi 3X ditambah 2Y, lebih disederhanakan lagi karena nilainya terlalu tinggi. 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 140. Yang pasti X lebih dari 0, Y lebih dari sama dengan 0, dengan X, Y elemen real, bilangan real. Yang pertama, untuk mencari himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan di atas, anggap aja X, Y elemen real, anggota real. X tambah 2Y sama dengan 80. Kita misalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 berarti X-nya 0 berarti 2Y sama dengan 80. Y sama dengan 80 bagi 2 berarti 40. Jadi titiknya 0,40. Untuk Y-nya sama dengan 0 berarti 2Y 2 kali 0, 0 berarti X sama dengan 80. Yang persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 50. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Berarti untuk X sama dengan 0 berarti Y-nya 50. Berarti 0,50. Untuk Y sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 0. Sehingga titiknya adalah 50,0. Untuk 3X tambah 2Y sama dengan 140. X sama dengan 0 berarti 3 kali 0, 0, 2Y sama dengan 140, berarti Y sama dengan 140 dibagi 2, 70. Untuk Y nya sama dengan 0, Y 0, berarti 3X sama dengan 140. Y sama dengan 46, 2 per 3, jadi 46, 2 per 3,0. Nah, kan itu pasti ada garis yang berpotongan sehingga pasti ada titik tembusnya, titik perpotongan itu. Yang pertama, penentuan titik pojok pada daerah himpunan dari syarat kendala. Yang pertama, yang C, untuk titik C 0,40 perpotongan garis X tambah 2Y sama dengan 80 dengan sumbu Y. Jadi garis yang X tambah 2Y sama dengan 80 dengan sumbu Y, titik potongnya 0,40. Untuk titik D 46, 2 per 3,0 perpotongan garis antara 3X tambah 2Y sama dengan 140 dengan sumbu X. Jadi di bawah di sumbu X. Yang ketiga, titik B 20,30 dari mana? Dari persamaan yang pertama dengan yang kedua dieliminasi. Kan ini udah X-nya sama, jadi tinggal dikurangi. Berarti negatif Y sama dengan negatif 30. Y sama dengan 30. Berarti kita substitusikan, udah ketemu Y-nya, substitusi ke persamaan pertama. Y sama dengan 30 berarti X tambah 30 sama dengan 50. X sama dengan 50 kurangi 30. X sama dengan 20. Berarti titik itu adalah 20,30. Jangan lupa titiknya X, Y. Berarti yang ditulis atau yang disebutkan dulu itu X dulu, 20,30. Untuk titik yang kedua, untuk titik yang keempat yaitu titik A 40,10. Dari mana? Dari eliminasi dua persamaan ini. Yang pertama kali 2, yang bawah kali 1 supaya yang ininya sama. Berarti negatif X sama dengan negatif 40. X sama dengan 40. Berarti Y-nya tinggal substitusi ke persamaan pertama. X 40 tambah Y sama dengan 50. Berarti Y sama dengan 50 dikurangi 40. Y sama dengan 10 berarti A 40,10. Setelah itu kita gambarkan grafiknya.
Berarti ada titik pojoknya 46 2/3 atau 46,7, yang kedua 40,10, yang ketiga 20,30, yang keempat 0,40. Kita uji, kan di sini uji titik pojok yang menggunakan uji titik pojok, sehingga uji titik pojoknya yang pertama yang A dulu, yang D di sini maksudnya yang D 0,40. Substitusikan ke fungsi tujuan, berarti 8.000 kali X kali 0 ditambah 6.000 kali 40 sama dengan 240. Terus yang kedua 20,30. 8.000 dikali 20 ditambah 6.000 kali 30 sama dengan 340. Yang C 40,10. Z sama dengan 8.000 kali 40 ditambah 6.000 kali 10 sama dengan 380. Yang D, Z sama dengan 8.000 dikali 46 2/3 ditambah 6.000 kali 0 sama dengan 373.333 1/3. Bisa dilihat hasil yang akhirnya mana yang paling besar, yaitu yang menggunakan titik 40,10, yaitu 380. Berarti ini nilai maksimumnya. Jadi nilai maksimum Z sama dengan 380 pada titik pojok C. Titik pojok B 40,10, sedangkan nilai Z sama dengan nilai minimum Z sama dengan 240 pada titik pojok D 0,40. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode garis selidik. Cara lain dalam menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif Z sama dengan AX tambah BY yaitu dengan menggunakan garis selidik AX tambah BY sama dengan K. Pengertian dari garis itu, garis selidik AX tambah BY sama dengan K merupakan suatu garis yang berfungsi untuk menyelidiki dan menentukan sampai sejauh mana fungsi objektif Z maksimum atau minimum. Aturan penggunaan garis selidik AX tambah BY sama dengan K. Gambarlah garis AX tambah BY sama dengan AB yang memotong sumbu X di titik B, 0 dan memotong sumbu Y 0,A. Tarik garis sejajar dengan AX tambah BY sama dengan AB hingga nilai Z maksimum dan atau minimum dengan memperhatikan hal-hal berikut. Jika garis AX tambah BY sama dengan K1 sejajar dengan garis AX tambah BY sama dengan AB dan berada di paling atas atau berada paling kanan pada daerah himpunan penyelesaian, maka Z sama dengan K1 merupakan nilai maksimum. Jika AX tambah BY sama dengan K2 sejajar garis AX tambah BY sama dengan AB dan berada di paling bawah atau di paling kiri pada daerah himpunan penyelesaian, maka Z sama dengan K2 merupakan nilai minimumnya. Kita lihat, tentukan nilai maksimum 3X tambah 2Y yang memenuhi X tambah Y kurang dari sama dengan 5 dengan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan X, Y bilangan real. Kita lihat garisnya. Kenapa bisa dapat garis? Tadi di sebelumnya menentukan dua titik dulu untuk membuat sebuah garis, yaitu A sama dengan 0,5, B sama dengan 5,0. Sedangkan tadi yang harus dimisalkan 3X tambah 2Y sama dengan AB, berarti AB-nya A, ini B, berarti 6. Berarti di sebelah sini, di bawah garis yang biru ini.
Berarti kan daerahnya ada di bawah ini ya. Sehingga kita substitusikan atau ganti nilai X dan Y dari titik pojok ini. Yang pertama A 0,5, berarti nilai Z-nya Z sama dengan 3 kali 0 ditambah 2 kali 5 sama dengan 10. Yang titik B 5,0 sama dengan Z sama dengan 3 kali 5 ditambah 2 kali 0 sama dengan 3 kali 5, 15, berarti 15. Jadi nilai maksimum dicapai pada titik 5, dicapai 5,0, yaitu 3 kali 5 ditambah 2 kali 0 sama dengan 15. Jadi titik maksimum nilai maksimumnya 15 pada titik 5,0. Selanjutnya yaitu kan udah tadi cara menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Sekarang aplikasi program linear, penerapan soal dalam kehidupan sehari-hari tentang materi program linear. Jadi program linear itu berfungsinya bisa di kehidupan sehari-hari. Apalagi kalian yang jurusannya akuntansi kan pasti ada tentang program linear. Untuk langkah-langkahnya, misalkan ada biasanya di sini soal cerita ya. Langkah-langkah dari persoalan sehari-hari ke dalam bentuk masalah program linear yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan objek-objek yang dituju dengan pemisah variabel X sama dengan Y. X dan Y. Tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel dan tuliskan model matematikanya. Kenapa berbentuk tabel? Karena untuk memudahkan yang sejenis gitu. Ntar kita lihat dalam contoh ya. Nomor 3, selesaikan model matematika itu dengan metode uji titik pojok untuk memperoleh nilai optimum fungsi objektif. Contohnya, seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan 16 meter kain sutra, 11 meter kain wol, 15 meter kain katun, yang akan dibuat 2 model pakaian dengan ketentuan berikut ini. Model A membutuhkan 2 meter sutra, 1 meter wol, dan 1 meter katun per unit. Model B membutuhkan 1 meter sutra, 2 meter kain wol, dan 3 meter kain katun per unit. Jika keuntungan pakaian model A Rp30.000 per unit dan keuntungan pakaian model B yaitu Rp50.000 per unit, tentukan banyaknya masing-masing pakaian yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimum. Jadi harus dicari keuntungannya berapa dan di titik pojok yang berapa. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan X sama dengan jumlah pakaian A, model A, Y jumlah pakaian model B. Sehingga kan tadi yang kedua membuat tabelnya untuk model A yang sutra kan, model A membutuhkan 2, kain wol 1 meter, kain katun 1 meter. Terus untuk model B, kain sutranya 1 meter, ininya 2 meter, katunnya 3 meter. Berarti yang tersedia untuk sutra tadi 16 meter, wolnya 11 meter, katunnya 15 meter. Dan keuntungannya untuk model A 30.000, model B 50.000. Kita pakai modelnya. Berarti fungsi tujuannya Z sama dengan 30.000X ditambah 50.000Y. Fungsi kendalanya,
2x ditambah y kurang dari 16. Dari yang mana? Yang sutera. Yang kedua, x tambah 2y kurang dari sama dengan 11. Yang wol, kain wol. Yang y, x tambah 2y kurang dari 15. Berarti yang katun. Pasti x lebih besar sama dengan 0. Dia lebih besar sama dengan 0. Untuk penentuan titik pojok daerahnya, yang pertama A, titik A 0,5 perpotongan garis X tambah 3Y sama dengan 15 dengan sumbu Y, berarti yang vertikal. Titik B 3,4 perpotongan garis X tambah 3Y sama dengan 15 dengan garis X tambah 2Y sama dengan 11, berarti yang pasti perpotongan garis itu pasti ada satu titik potongnya. Kita eliminasi dua persamaan tersebut. X tambah 3Y sama dengan 15, X tambah 2Y sama dengan 11. Di sini kita eliminasi yang X-nya karena sudah sama untuk memudahkan, jadi tinggal kurangi yang Y-nya, berarti dikurangi 3Y dikurangi 2Y berarti Y. 15 kurangi 11, 4. Y sama dengan 4. Sekarang Y-nya sudah diketahui, kita substitusikan ke persamaan kedua. X tambah 8Y sama dengan 11, berarti X sama dengan 3. Sehingga titik B 3,4. Untuk titik C 7,2. Dari mana? Perpotongan antara 2X ditambah Y sama dengan 16 dan garis X tambah 2Y sama dengan 11. Sehingga kita substitusikan kayak tadi, eliminasi maksudnya. Sudah eliminasi, didapat Y sama dengan 2, sehingga X tambah 2Y substitusikan ke persamaan yang pertama ini. X tambah 2 sama dengan 9, berarti X sama dengan 7, berarti titik C nya 7,2. Titik D 0,8 perpotongan garis antara 2X tambah Y sama dengan 16 dengan sumbu X. Kita lihat grafiknya. Nah, grafiknya bisa dilihat yang ini untuk grafik persamaan 2X tambah 6Y ditambah Y kurang dari sama dengan 16. Untuk yang coklat ini ada 3 ya garisnya. Tadi yang biru dulu deh. Yang biru yang coklat 2X tambah Y, ya benar. X tambah 15, X tambah 3Y kurang dari 15, yang ini. Terus yang coklat ada 3 garis. Kita lihat daerah penyelesaiannya yang mana, yaitu yang daerah yang di bawah titik-titik pojok ini dan di atas sumbu X dan sumbu Y, berarti yang sini. Sudah diketahui titik pojoknya, kita substitusikan ke fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 30X ditambah 30.000 X ditambah 50.000 Y. Yang pertama untuk titik A 0,5, berarti Z nya 250. Yang B 3,4, berarti Z nya 290.000. Yang C 7,2, Z nya 310.000. Yang D 8,0, berarti Z nya sama dengan 240. Sehingga lihat mana yang paling besar untuk menentukan nilai maksimumnya.
Yang melalui titik A, B, C, D. Berarti yang C 310.000. Jadi banyak pakaian yang harus dibuat adalah 7 unit model A dan 2 unit model B dengan keuntungan 310.000. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang program linear ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ditutup saja dengan doa. Dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.